kita bermain pantun. Pantun yang bisa bikin kamu happy. Hey kawan, ayo jangan murung terus. Badanmu lesu, perutmu buncit, matamu sayu. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa kirim pesan. Kalau kamu sedang bingung, datang aja ke laboratorium Lain. Hey kawan, ayo kita bertanya kesehatan. Apakah kamu tahu status kesehatan tubuhmu? Apa kamu sudah periksa darah? Mari cek laboratorium untuk periksa kesehatanmu. Di Lain laboratorium kesayangan. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa kirim pesan kalau kamu sedang bingung. Datang aja ke laboratorium Lain. Ayo kawan, ayo jangan murung terus. Badanmu lesu, perutmu buncit, matamu sayu. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa kirim pesan kalau kamu sedang bingung. Datang aja ke laboratorium Lain. Kamu sehat, kamu happy, laboratorium Lain pilihanku. Hey kawan, ayo jangan murung terus. Badanmu lesu, perutmu buncit, matamu sayu. Kamu sehat, kamu happy, laboratorium Lain pilihanku. Halo, selamat pagi Sobat Lination. Selamat pagi. Kompak banget ya? Iya, Oke. Selamat banget dari semangat banget kita pagi hari ini ya. Sobat Lination, jumpa lagi dengan Dokter Tuti dan Bu Sinta dari laboratorium. Sinta. Sehat-sehat ya Bu Sinta ya? Alhamdulillah Dokter Tuti juga ya sehat. Nih kayaknya Sobat Lination, Bu Sinta nih udah semangat banget ya. Pokoknya kalau semuanya ketemu kamera begini in action itu udah langsung ya. Langsung. Senyum sumringah. Iya. Terus On stage. on stage. Sampai hostnya bingung nih ya. Yang pastinya kali ini kita akan membahas mengenai seberapa pentingkah sih sebetulnya pemeriksaan laboratorium itu menjadikan kunci dari menjaga kesehatan kita. Menjaga kesehatan Ya. kita, menjaga supaya kita selalu hidup sehat. Oke. Kenapa sih tiba-tiba tema ini kita ambil, kita angkat gitu ya Bu Sinta, bahwa seberapa pentingkah atau bagaimana sih pemeriksaan laboratorium itu kunci menjaga kesehatan kita semuanya. Nah, Sobat Lination, sebetulnya kita udah banyak yang tahu karena kita tuh sering banget live ya Bu Sinta mengenai seluruh fungsi dari pemeriksaan laboratorium ya Bu Sinta. Betul. Dari hal yang kadangkala tuh bergejala, maksudnya kita udah mulai nih ngerasa nggak enak sama tubuh kita. Betul. Maksudnya kita tuh udah punya rasa yang memang rasanya tuh mau dibagi gitu ya. Kita konsultasi dengan dokter pengen ya. dikasihin ke yang lain gitu, tapi kan nggak tega. Jangan. Rasa yang pernah ada nggak apa-apa. Tapi kalau rasa yang tadi mengenai yang diderita itu jangan ya. Karena derita itu artinya penderitaan. Nah, bagaimana kita supaya mencegah tadi penderitaan tuh mungkin ya Bu Sinta, kalau kita sudah ada kayak gejala-gejala, tapi jangan jadi penderitaan yang akan berlangsung lama. Betul nggak? Ya, betul. Penderitaannya tuh ada jalan keluarnya. Harus ada jalan keluar. Iya. Yang kita rasakan harus ada solusi yang paling tepat. Betul setuju banget. Harus ada solusi yang paling tepat. Nah, solusi yang paling tepat biasanya itu ya Bu Sinta,
itu harus dengan pemeriksaan ya Bu Sinta. Nggak bisa kan kita ngobrol aja tiba-tiba sebenarnya suatu pagi saya ketemu Bu Sinta. Bu Sinta, badan saya semuanya pegel-pegel gitu ya. Nyari kepala terus menerus gitu ya Bu Sinta. Tengkuknya capek gitu ya. Kayaknya niat apa namanya tuh berat gitu ya tengkuknya, bukan tengkuknya capek ya. Tengkuknya berasa berat sebenarnya kayak gitu. Atau ininya kebas gitu ya. Ujung-ujung jarinya kebas, sesemutan gitu. Itu rasanya jangan dirasain sendiri sahabat Nation, tapi memang harus dibagi ke Bu Sinta. Bukan untuk berbagi rasa yang tadi ya, tapi jangan ya. Bukan dikasih penyakitnya enggak, tapi paling tidak ketemu Bu Sinta itu bisa mendapatkan solusi solusi yang paling baik untuk pemeriksaan laboratorium. Karena pemeriksaan laboratorium tuh di mana-mana tuh selalu ada slogannya, itu adalah pemeriksaan penunjang diagnostik. Ya, kalau diagnostik tuh artinya kira-kira mau didiagnosa apa sih gitu oleh para ahli nih, dipastikan apa sakitnya. Dipastikan apa sakitnya. Nah, Bu Sinta, kadang-kala gini ya Bu Sinta, kita itu kalau tadi kan dokter Tuti cerita nih ya, kita ketemu pagi hari, Bu Sinta saya kayaknya nggak nyenyak nih tidurnya karena terganggu, badannya sakit-sakit, tangannya kebas, kakinya kesemutan dan lain-lain. Nanti akan diperiksa supaya tepat sekali gitu ya. Kira-kira diagnostiknya apa ya? Diagnostik tadi pemeriksaan penunjang diagnostik, artinya menuju ke arah mau diobatin kemana. Lagi pula juga kan ahli-ahli di ini ya, di dunia medis ini, di medis itu kan banyak ya Bu Sinta, bener nggak? Ada penyakit dalam sendiri subspesialisnya banyak banget. Ya, ada gastro, ada gastrologi, ada hepato, ada juga tentang urologi, ginjal, hipertensi, lalu juga tentang endokrin, betul. Jadi nanti kira-kira mana sih yang tepat ya? Nah, ini Bu Sinta yang sering sekali yang kita lihat nih di media sosial ya. Kadang-kala kan kita masih suka nonton TV kan? Udah hampir jarang dok. Serius? Iya serius. Udah hampir nggak pernah, soalnya TV-nya rusak. Aduh, maaf ini Sobat Nation, sebetulnya ini bukan jawaban yang sangat tepat. Kirain punya channel lain gitu ya, selain TV, media sosial kita gitu ya. Tapi paling tidak kan Bu Sinta update ya. Apakah Bu Sinta juga update media sosial? Media sosial Bu Sinta? Kalau saya media sosial lumayan aktif, walaupun tidak selalu sering gitu, tapi untuk memantau atau melihat, apalagi informasi-informasi sekarang ya, kebanyakan dari media sosial digital terutama ya, kayak IG itu ya, terus TikTok kan. Main TikTok juga ya? Nggak main sih, cuman ngelihat kalau yang lewat-lewat dong. Lewat-lewat. Akun TikToknya nggak punya. Loh, kok nggak punya akun? Oh bisa juga ya? Tanpa kita harus membuat akunnya. Tapi nggak bisa komen atau nggak bisa. Oh, jadi nonton doang. Cuma nonton aja. Tapi kan lumayan pasif, berarti itunya pasrah wae gitu. Oke. Yang memberikan saja. Oke. Tapi kan banyak sekali ya kita melihat kok ada orang yang tiba-tiba dari kita tidak tahu ya, maksudnya tiba-tiba pada saat dia lagi pidato, pada saat dia habis olahraga, terus tiba-tiba maafnya ya kita harus say goodbye sama dunia ya, benar nggak? Meninggal pada saat kita beraktivitas atau pasca aktivitas. Nah, kira-kira nih dari Bu Sinta gitu, mungkin sih selaku ini ya laboratoris gitu ya. Apa kira-kira Bu Sinta, kenapa orang nggak aware ataukah orangnya aware tapi kurang apa gitu ya? Gitu. Nah, itu menurut Bu Sinta bagaimana sih ini pertanyaan yang pertama itu, pemeriksaan laboratorium dalam konteks kesehatan tuh menurut Bu Sinta apa? Jadi sebenarnya gini ya dok ya, kadang orang sudah menjalankan pola hidup sehat istilahnya, kayak misalnya dia rutin olahraga, rajin, makanan dijaga, kemudian tidak stres juga bukan tidak ada tapi tidak mengganggu gitu ya, tidak terlalu mengganggu. Tapi ada banyak cerita atau ada banyak informasi yang tadi dokter sampaikan, tiba-tiba misalnya say goodbye pada dunia gitu ya, dalam kondisi yang sedang sehat. Bahkan kadang misalnya pagi-pagi dia sehat, masih bisa olahraga, atau malam harinya masih olahraga, tiba-tiba kadang-kadang di lokasi kejadian misalnya
sedang berolahraga tiba-tiba tidak ada gitu, atau sedang berkegiatan lain tiba-tiba nggak ada. Ya itu kebanyakan karena memang mereka menjalankan semua pola hidupnya tapi tidak rutin memeriksakan, bukan tidak ya, mungkin jarang sekali memeriksakan kondisi dari organ atau fungsi dari tubuh sendiri gitu. Jadi tidak diketahui adanya misalnya biasanya kalau orang yang tiba-tiba itu kan karena ada serangan jantung ya dok ya, kebanyakannya seperti itu. Tapi mungkin bisa juga dari apa namanya GERD yang memang sudah parah, dia naik gitu, ke asam lambungnya naik, jadi menyerangnya ke jantung. Ada yang seperti itu gitu. Nah itu karena tidak aware terhadap tubuh sendiri gitu, merasa sudah melakukan pola hidup sehat, jadi dia tidak, ya sudah saya kan sudah melakukan ini semua gitu. Kadang-kadang mengabaikan atau mengabaikan pemeriksaan untuk rutin check up, medical check up-nya gitu. Padahal sebenarnya pemeriksaan laboratorium itu penting untuk mengetahui secara dini ya, secara dini mendeteksi apakah di tubuh kita ada gejala atau memang sudah ada penyakitnya seperti itu. Terus atau misalnya memang yang punya riwayat penyakit yang sebenarnya dia sudah tahu gitu, sudah tahu ada penyakit misalnya hipertensi, diabetes, tapi dia abai. Misalnya dia berobat tidak rutin, maksudnya minum obatnya tidak rutin, atau konsultasi atau kontrol ke dokternya juga tidak rutin seperti itu. Apalagi misalnya ke konsultasi ke dokter aja jarang, apalagi pemeriksaan laboratorium yang notabene membutuhkan biaya yang memang cukup lumayan. Harus gitu. dipersiapkan, Bu Sinta ya. Kalau kita tahu gitu, kita butuh, kita tahu nih perlunya. Yang penting sih sebetulnya gini ya Bu Sinta. Setiap kita melakukan apapun gitu, event hal yang kecil, maafnya ya Bu Sinta, kita makan nih. Makan itu kan kita kayak wajib ya dibilang gitu ya. Tapi kalau semuanya kita makannya mengambil keputusan untuk memilih pola makan yang tidak sehat atau memilih makanan yang tidak sehat, itu adalah sudah resiko kita ya Bu Sinta. Itu harus dari siap menerima resiko. Betul, harus siap menerima resiko. Atau gini aja Bu Sinta, kadang-kala kita memang beribadah ya, udah pasti kita nih melakukan sholat 5 waktu seperti itu. Tapi kalau makna daripada ini hal yang sesimpel ini ya, kadang-kala kita melihat itu kan kayak rutinitas ya Bu Sinta, ibadah gitu ya. Kita melakukan ibadah itu tidak dengan bahasa hati kita, tidak punya tujuan gitu ya. Jadi kayak rutinitas biasa, mungkin beda maknanya dengan orang yang betul-betul gitu ya. Setiap helaan nafas gitu ya, setiap doa yang dipanjatkan itu membawa keberkahan, membawa hidup itu kita lebih istiqomah lagi, lebih baik lagi, sama dengan kayak tadi ya Bu Sinta. Kita puasa, tahu nih makna berpuasa gitu ya Bu Sinta ya gitu. Mau puasa wajib, mau puasa itu puasa sunnah. Tapi kalau kita tidak tahu maknanya, akhirnya kita nggak dapat manfaatnya. Sama mungkin seperti yang laboratorium ini ya Bu Sinta. Kita pola makannya, sahabat Nation nih, tadi gitu ya. Kita nggak tahu makna untuk kita makan hanya cukup dengan kenyang saja gitu ya. Olahraga juga cukup, maafnya kadang-kala yang lagi happening nih gitu ya. Kita ikut Zumba, kita ikut segala macam deh yang nge-gym dan lain-lain, tapi kita mungkin preparation ke situnya nggak tepat gitu ya Bu Sinta, malah jadi bumerang ya. Jadi kadang-kadang orang karena happy atau karena memang dia hobi atau suka, dia tidak melihat istilahnya kemampuan dari tubuh kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang Sunda bilang mah kamalinaan ya. Apa tuh? Kamalinaan itu berlebihan, olahraga yang berlebihan, atau apapun yang berlebihan pasti nggak bagus buat tubuh. Gitu. Jadi pemeriksaan laboratorium dalam konteks kesehatan itu menjadi sangat krusial ya, sangat penting banget nih sahabat Li. Bingit, sangat penting bingit, bingit banget gitu, pakai bingit udah pakai banget. Jadi sahabat Nation, yuk kita aware terhadap yang sedang nanti kita bahas gitu ya, karena sebagai tadi fungsi dari penunjang diagnostik untuk seorang tenaga medis ini gitu ya, mendiagnosa penyakit-penyakit yang tadi dirasakan pagi hari aja kita udah ngerasa nih kok bangun tidur tuh nggak enak gitu ya, semua badan segala macam rasanya deh, 1000 rasa menggoda gitu ya. Tapi harus ada itu ya Bu Sinta ya, apalagi dengan perjalanan usia ya Bu Sinta, betul nggak sih?
Karena setiap usia, yang kalau kemarin tuh Bu Sinta kita bicara sama Kakak Citra itu, Citra Mawar ya, itu menyangkut usia seseorang yang berhubungannya dengan kecantikan, dengan perawatan wajah. Nah sekarang saya tanyain, usia seseorang juga ada pengaruhnya gak dengan hasil laboratorium nggak usia? Usia untuk beberapa parameter memang ada karena ada nilai normal yang memang berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Jadi usia sangat mempengaruhi hasil laboratorium. Kemudian pada saat kita memeriksakan ke laboratorium juga kondisi saat kita memeriksakan juga ada gitu, misalnya kita harus puasa atau enggak gitu. Ada pemeriksaan yang harus puasa, ada yang boleh tidak puasa gitu, atau sewaktu gitu. Itu ada. Atau misalnya kita harus ada beberapa makanan yang nggak boleh dikonsumsi dulu, atau apalagi obat ya, obat seperti itu. Kemudian juga dengan keluhan-keluhan yang misalnya antara saya dengan dokter ya, keluhannya sama, misalnya nyeri badan, sama lah ya, nyeri badan, sakit, pokoknya. Tapi belum tentu hasilnya maksudnya itu tuh penjabarannya sama gitu. Jadi mungkin aja hasil saya dengan dokter bisa berbeda. Jadi jangan sampai, aduh saya nggak obat deh gini. Jangan seperti itu gitu. Jadi karena setiap orang punya ininya sendiri. Sangat individual. Ya, sangat individual. Memang gejalanya. Yang pastinya Sobat Relation kita bisa ambil juga ya gitu dari informasi yang disampaikan oleh Bu Sinta di pagi hari ini, dengan tingkat kecerahan yang melihat baju saya sama Bu Sinta nih, tingkat kecerahannya oke banget ya gitu. Kenapa kita bisa ngeblend begini? Gak janjian juga ya Sobat Relation. Mungkin karena kita sehati ya. Karena kita sehati ya. Buat Bu Sinta nih orangnya emang benar-benar care banget Sobat Nation untuk memberikan informasi. Ditodong nih pakai senjata. Besok live ya, itu beliau langsung welcome gitu ya untuk berbagi atau sharing dengan teman-teman semuanya. Dan ini yang tadi teman-teman semuanya, bahwa menyangkut kepentingan dari pemeriksaan penunjang ini, kalau dalam diagnosa sebuah penyakit gitu Bu Sinta, itu kalau menurut Bu Sinta nih, kan karena Bu Sinta ya sebagai istilahnya di situ sebagai laboratoris penanggung jawab, udah tahu nih seberapa penting sih sebetulnya dalam skala di tadi diagnosa, untuk menegakkan diagnosa, seberapa penting sih untuk segmen dari laboratorium? Kalau untuk pemeriksaan laboratorium sendiri sebenarnya sangat penting dok. Sangat penting. Karena apa? Karena selain kita tahu penyakit kita apa, misalnya ya ada apa di dalam tubuh kita, ada kelainan apa, kemudian organ tubuh kita apa yang terganggu gitu. Nah itu juga bisa membantu untuk kita terapi obat. Jadi untuk memonitor obat yang kita konsumsi untuk beberapa ya. Jadi untuk beberapa orang yang sudah punya riwayat penyakit seperti yang hipertensi, diabetes, nah itu sangat-sangat diwajibkan untuk memeriksakan secara rutin pemeriksaan laboratorium yang kan obat-obat itu pasti ada efek sampingnya. Kalau dikonsumsi terlalu sering, terlalu lama, pasti ada efek samping terhadap organ tubuh yang lain. Gitu. Kayak misalnya diabetes pasti ada efek sampingnya ke ginjal, ke penyakit jantung. Jadi otomatis mungkin sekitar 6 bulan atau setahun sekali check up lengkap, nggak cuma sekedar pemeriksaan glukosa atau glukosa aja gitu ya. Juga harus misalnya untuk orang yang punya diabetes nih ya, misalnya contoh, misalnya rutin pemeriksaannya glukosa puasa dengan 2 jam sesudah makan. Kemudian nanti setiap 3 bulan sekali harus diperiksakan HbA1c-nya. Jadi itu penting sekali ya. Iya, betul. Jadi bukan gula darah puasa aja, malahan sebagai parameter yang terakurat gitu. Betul, ya, harus untuk itu ya, untuk melihat kondisi dari diabetesnya sendiri dong. Apakah dia terkendali, terkontrol, atau memang dia aut-autan jadi sehingga tidak terkontrol, terkendali, dan kalau tidak terkendali istilahnya penyakit lain akan mudah menjadi komplikasi, menjadi komplikasi, terutama kalau diabetes kan ke ginjal.
ke jantung kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Kemudian ke mata, ke mata, banyak ke loh, saraf, banyak gitu banyak ya. banget, banyak banget. Gitu. Mm-mm. Seperti itu. So, iya betul ke mata. Kemudian juga sama dengan orang yang hipertensi juga sama gitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. harus terkontrol ya Bu terkontrol Sinta. juga gitu. Jadi setelah tadi kan setiap 3 bulan 3 HbA1c. Nah, 3 bulan ya? Iya, 3 bulan. HbA1c itu Jadi ya. itu melihat kondisi diabetesnya. Normalnya Bu Sinta? Normalnya parameter? kalau di bawah harus yang normal itu di bawah 6,5. Di bawah 6, laki-laki dan perempuan sama nggak? Sama. 6,5 ya? 6,5. Jadi kalau orang yang 6,5 sampai 7 itu kalau dia diabetes ya kondisinya dia cukup terkontrol sedang gitu. Tapi kalau di atas 8 dia udah buruk. Jadi ke komplikasi akan lebih cepat gitu. Jadi nanti di HbA1c juga akan terlihat kadar rata-rata gula berapa sih gitu. Yang selama 3 bulan itu. Gitu. Kalau yang hari-hari biasa misalnya, saya hari ini periksa glukosa dan puasa 2 jam sudah makan. Nah itu memang nilai kadar glukosa hari itu aja. Tapi kalau HbA1c kita bisa menilai selama 3 bulan terakhir. Jadi rata-ratanya. Gitu. Kan kadang-kadang orang diabetes itu rada ini juga kadang-kadang yang rada bandel gitu ya ada gitu. Jadi pada saat diperiksa aja dia makannya dijaga, minum obatnya betul gitu. Tapi hari-hari lainnya pada saat dia nggak periksa segala dimakan. Bebas ya. Nah, itu bakal kelihatan di HbA1c. Jadi HbA1c nggak bisa dibohongin. Oke. Jadi gitu. itulah yang paling no tipu-tipu ya. Iya, no tipu-tipu. Nah, kemudian 6 bulan rutin pemeriksaan untuk kan komplikasinya ke ginjal. Berarti pemeriksaannya untuk ke arah ginjal, ureum, kreatinin, asam urat. Kemudian kalau boleh lebih lengkap lagi sistatin C untuk deteksi dini ginjalnya. Kemudian untuk misalnya untuk ke jantung, kolesterol lengkap, kolesterol, HDL, LDL, kemudian trigliserida. Ya. Nah untuk pengen lebih tahunya kalau misalnya ada komplikasi lainnya, yaitu ada lipoprotein kemudian ada HSCRP. Jadi ada banyak sekali parameter yang harus sesekali gitu kita periksakan. Gitu. Itu dia ya Sobat Lination, enak banget kalau dikasih tahu sama ahlinya. Jadi Sobat Lination kalau seumpamanya sudah terdiagnosa tadi karena membantu pemeriksaan penunjang diagnostik sudah terdiagnosa seperti penyakit-penyakit yang kronis ya Bu Sinta. Salah satunya ada tadi yang udah diceritain tuh sama Bu Sinta, ada diabetes, ada juga hipertensi gitu. Itu 2 penyakit besar yang memang nih sangat akrab dengan kehidupan kita. Karena itu adalah menyangkut pola hidup kita Bu Sinta. Ya pola hidup itu artinya lifestyle, pola makan gitu ya. Banyak sekali pola tidur. Tadi ada pola yang sangat sulit itu terdeteksi adalah pola bagaimana kita bisa mengatasi kehidupan itu dengan rilis ya Bu Sinta. Katanya kita harus pandai bersyukur dan ternyata Sahabat Nation atau sahabat nih yang mengikuti ini kita collab dengan TikTok loh Bu Sinta. Iya, jadi untuk teman-teman yang nggak aktif di IG, nggak bisa kok, masih bisa kita bisa lihat di TikTok. Lihat Bu Sinta hari ini memaparkan mengenai bagaimana kita itu menjaga kesehatan kita lewat pemeriksaan laboratorium. Lalu gini ya Bu Sinta, tadi kalau kita menyangkut masalah usia. Nah, menyangkut masalah usia nih yang paling gitu ya rentan di zaman yang modern ini ya Bu Sinta gitu. Di zaman now ini adalah usia-usia yang kadangkala kita belum mendeteksi. Kalau zaman saya dulu kan usia tua pasti hipertensi kayaknya, bukan pasti ya Bu Sinta ya. Kita harus aware gitu ya. Kebanyakan kata Bu Sinta gitu ya. Menderita penyakit-penyakit yang kronis tadi. Kronis itu perjalanannya panjang Sahabat Nation gitu ya. Beda sama yang akut. Kalau akut itu yang pokoknya sekarang langsung dirasakan gitu ya. Dan langsung sebenarnya ya tiba-tiba dan harus dirawat, diare gitu ya, seperti kayak gitu, muntah-muntah kayak gitu ya. Atau melalui tindakan-tindakan yang harus segera dioperasi apendik gitu ya Bu Sinta. Nah, cuma ini perjalanannya tuh panjang sekali gitu yang kita tidak merasa bahwa ternyata di usia remaja pun atau usia anak-anak pun ada ya yang diabetes. Ada banyak. Ya, usia anak-anak. Lalu juga apalagi usia remaja yang udah kenal makanan-makanan di sekitar kita yang aduhai ya gaya hidup. Betul. Karena banyak sekali sekarang makanan-makanan yang
kemasan. Makanan kemasan yang kadar gulanya, jadi kadar gulanya itu tinggi tanpa kita sadari. Kayak misalnya minuman-minuman kemasan, kayak gitu. Kemudian kan banyak sekarang ya, bermacam-macam gitu ya. Ada berbagai merek yang makanya kalau kita misalnya mau membeli sesuatu yang makanan kemasan, biasanya kalau saya terbiasa untuk melihat ingredientnya apa, misalnya komposisinya ya. Oh ini karbohidratnya betul, karbohidratnya berapa, glukosanya berapa gitu ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus seperti itu gitu sekarang. Gitu betul, ya. betul. Apalagi kan kalau anak-anak remaja sekarang melihat kemasannya lucu, cantik, ya itu beli. Nggak pernah lihat dia ingredientnya, nggak pernah dilihat. Pokoknya asal asal kemasannya lucu diambil. Kemudian rasanya biasanya kan kuat ya. Misalnya semuanya rasanya kuat. Mau pedas banget, mau gurih banget gitu ya kan. Manis banget. Nah kan yang penting dia happy gitu pada saat makan itu. Padahal dampak dari atau efek dari makanan yang seperti itu tuh sangat mudah merusak semua kondisi tubuh kita. Gitu. Dan bahkan kalau terus-menerus dimakan itu kan akan memicu banyak banget ya. Banyak banget. Bahkan selain makanan ada tindakan-tindakan juga yang nanti itu akan mengganggu autoimun kita ya. Bu Sinta itu ya, betul nggak? Jadi makanan yang kita kurang sehat itu akan mengganggu proses autoimun. Jadi autoimun kenapa autoimun gitu? Karena secara Bu Sinta, di tubuh kita itu secara fisiologis tuh emang daya tahan tubuh kita itu ya nggak usah disuruh-suruh juga melindungi, itu yang dimaksud auto gitu ya, nggak usah diklik-klik gitu ya, nggak usah pijit dulu, nggak usah disuruh gitu sahabat Telination. Nah itu akan terganggu ya gitu. Jadi kita jangan membangkitkan atau meng-on atau off-kan itu gitu ya, itu tergantung dari kitanya sendiri ya, kapan proses itu terjadi sama kita. Jadi pilihlah memang betul-betul bagaimana sebijaksana mungkin ya Bu Sinta terhadap pola makan, pola hidup gitu ya, dibarengi oleh segala macam informasi, ambil informasi yang baik ya Bu Sinta. Makanya mengikuti benar Bu Sinta. Tadi Bu Sinta bilang saya nggak nonton TV gitu ya, alasannya nggak usah diulang lagi. Bu Sinta nggak suka nonton TV gitu ya, tapi lebih senang scroll dari media sosial untuk mendapatkan informasi-informasi. Jadi teman-teman juga yuk dapetin informasi, cari informasi yang tepat, apalagi nih Klinik Utama Lination tuh senang banget berbagi Bu Sinta. Jadi kayak hari ini pun nih tadi Bu Sinta bilang produk-produk kadang-kala kita tertipu oleh packagingnya, tapi di sini kita no tipu-tipu nih Bu Sinta ya. Jadi katanya bolehlah air itu sama warnanya, air itu bening katanya gitu ya, rasanya pun sama, tapi yang beda dari Klinik Lination tuh dia liatin ya, ini akan menjadikan kita sebening penampilan kita. Jadi produk-produk yang sudah dirancang di Klinik Utama Lination tuh tadi Bu Sinta, karena Bu Sinta tadi bilang packaging gitu ya. Ini walaupun packagingnya gini, ini adalah salah satu yang bisa kita, pokoknya jangan sampai bilang ini alternatif, tapi langsung kita tujuan untuk kita perawatan di Klinik Utama Lination, sahabat Lination. Dan juga di Klinik Utama Lination setiap Selasa ini kita selalu nih, selalu live, tapi live-nya di IG gitu ya. Tapi untuk dokter-dokter yang ada di sini ataupun untuk tenaga yang di sini itu mensupport ya, baik itu tenaga medis, tenaga laboratorium, laboratoris, lalu para medis, beautician, salon, ya Bu Sinta itu semuanya sangat-sangat mensupport untuk kita memberikan edukasi lewat yang kita live begini, gitu. Jadi kita sangat-sangat memberikan apresiasi, apalagi sekarang dampak dari media online kan sangat besar ya Bu Sinta. Jadi bukan cuma Klinik Utama Lination brand awareness, betul itu salah satunya. Tapi kita juga relationship-nya itu kita jaga dengan kita memberikan informasi-informasi yang bisa didapatkan di Klinik Utama Lination. Jadi pantau aja, pokoknya follow dulu tuh baik TikTok ataupun IG-nya lination.id. Lalu Bu Sinta nih, Bu Sinta, di acara kita nih Bu Sinta nih, coba nih apalagi sama produk ini Bu Sinta ada 2 ya, all variant ya teman-teman ya. Oh ya.
Facial For wash. L Skin Tape ini nanti juga Oh, jadi hadiah ini 2 bisa ya? orang. Iya. For L Mau tahu Skin caranya? Seperti biasa caranya. biasa. Kita nggak akan mempersulit. Jadi baik silahkan nanti ada sisi Q&A, sisi bertanya. Baik semua ya menyangkut laboratorium. Iya. Nanti juga kita akan iseng-iseng berhadiah untuk kita menanyakan kira-kira apa yang dikatakan Bu Sinta itu yang nanti akan dalam bentuk pertanyaan bisa dijawab atau tidak. Kan Betul, gampang aja. betul, Apa aja gampang. hadiahnya Bu Sinta? Jadi nanti kalau ada yang bisa menjawab atau bertanya, ini ada voucher diskon untuk beauty salon, untuk Lainesian Beauty Salon sebesar 50.000. Wih, Untuk asik. 2 orang ya. Untuk 2 orang Untuk ya. iya, Dan untuk ini 2 orang. adalah potongan ya sahabat Lainesian. Iya. Yuk treatment di sini bisa coloring, hair coloring, Ya. bisa krem bat. Lalu kita juga punya produk juga untuk nanti itu kita ada untuk krem batnya atau untuk perawatannya tuh dengan yang kojonya kita nih. Rosemary Kita tuh ya. punya rosemary dari hair tonic, Dari hair itu tonic, perawatan ya. khusus ya, sampai dengan shampoo. Itu kojo banget betul. loh. Kemudian ada hadiah lagi juga, ini free pemeriksaan untuk kolesterol total dan trigliserida. Nah, ini dia tadi ya, Ya. Bu Sinta, yang tadi diutarakan oleh Bu Sinta, jenis pemeriksaan ini untuk kira-kira deteksi apa, Bu Sinta? Ulang lagi boleh. Ya, jadi pemeriksaan kolesterol trigliserida ini untuk melihat profil lemak tubuh kita yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah kita yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Jadi kalau ada kolesterol, terjadi penyumbatan di pembuluh otak misalnya, kolesterolnya menumpuk di daerah pembuluh otak, bisa ada stroke gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menyumbatnya ada di pembuluh jantung, ya kita bisa kena serangan jantung. Nah, itu Dan yang paling iya, fatal. dan itu yang paling fatal ya Bu Ya. Sinta. Walaupun serangan jantung itu teman-teman bergejalanya itu dari mulai yang ringan sampai dengan yang sangat-sangat kita nggak prediksikan Iya. ya, tiba-tiba maafnya sampai dengan tidak tertolong Tidak ya Bu tertolong. Sinta. Oke, kita Kemudian ini lanjut. juga ada ini nih. Apa tuh? Ini Lupa Pak. ya di spill Iya, ya. belum. Oke. Ada facial wash for all skin. Oke, Oh, normal oh, skin. normal skin. Oke. Oke, siap. Ini dia. Jadi nanti ini hadiahnya ini ya, facial wash for normal skin. Oke. Untuk siapapun yang bertanya atau menjawab pertanyaan. Untuk 2 orang pemenang ya. Mudah-mudahan semuanya beruntung. Tapi Iya. pasti insya Allah beruntung ya karena beliau Bu Sinta sudah mau bergabung bersama kita untuk memberikan informasi banyak. Kita Insya Allah. oke, sudah ada yang bertanya kah? Silakan. Terus Leo katanya mau bertanya dok, apakah benar kalau DB itu adalah penyakit turunan? DB, DB, diabetes. Diabetes atau DBD? DB doang sih. Oke, coba kita lihat. DB. Coba kita lihat. Oh, di TikTok. Oke, terima kasih yang sudah gabung di Mungkin DM TikTok. ya. DM, diabetes mellitus. Ada yang kayaknya. Oke, Kalau oke. dia seperti tiba-tiba lapar dan keringat. Oke, ya itu. Iya, Iya, diabetes Iya, mellitus. diabetes mellitus. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang itu penyakit keturunan, sebenarnya bukan penyakit keturunan juga, tapi lebih ke kebiasaan di keluarga kita. Jadi seolah-olah itu penyakit turunan gitu. Karena misalnya nih di rumah atau dibiasakan keluarga kita sering minum teh manis Pagi hari, ya pagi, siang, sore, siang, ada sore. yang terbiasa minumnya teh manis atau atau semua. memang misalnya ada pun tadi ya, ada orang yang biasanya pengen makannya tuh selalu manis-manis. Jadi masakan pun cenderungnya manis. Ini sayur sop dikasih gula, padahal kan sebenarnya ini. Tapi ada gitu. Terus makanan misalnya gudeg, kan cenderungnya manis gitu ya. Nah, jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang memang di keluarga itu yang tidak bisa dihindari gitu. Karena misalnya keluarganya memang menyediakannya itu gitu. Jadi mau tidak mau ya terbiasa seperti itu. Jadi seolah-olah itu keturunan gitu. Oke. Lebih banyaknya sih seperti itu gitu. Iya, betul juga Kakak Leo. Jadi gini, sebetulnya kalau setiap kali kita akan memprediksi gitu ya, bahwa ini adalah penyakit yang memang diturunkan gitu ya,
banyak sih yang kita katakan bahwa penyakit ini sudah ada dari faktor keluarganya gitu ya. Sudah ada. Memang itu menjadi catatan ya Bu Sinta. Jadi pada saat kita untuk anamnese atau pada saat kita ditanya oleh dokter itu juga menjadi salah satu acuan juga untuk kita ditanya apakah ada orang tuanya atau kakeknya atau neneknya gitu ya. Pokoknya kakaknya itu kita ambil dari pohon keluarga. Artinya pohon keluarga tuh lihat faktor-faktor keturunannya. Itu akan menjadikan salah satu mungkin gitu ya yang akan menjadikan kita itu seperti mencoba untuk tahu riwayat penyakit sebelumnya gitu atau riwayat penyakit keluarganya gitu ya. Memang gitu, tapi saat ini memang kita harus meyakini banget gitu. Kapan penyakit yang dikatakan penyakit yang diturunkan itu akan berdampak kepada kita. Betul katanya Bu Sinta, karena kita kembali lagi kepada kebiasaan gitu ya. Kebiasaan yang sudah kita ciptakan di keluarga, terutama keluarga terdekat dulu ya, maksudnya lingkungan keluarga kita gitu. Dan kapan kita mulai mengendalikan diri kita, meng-on atau off-kan gitu ya. Maafnya boleh sambil cerita sedikit ya Bu Sinta. Memang di keluarga, riwayat keluarga saya gitu ya, kakek, nenek, orang tua gitu, ada riwayat penyakit yang tadi diabetes mellitus atau kencing manis gitu ya. Kita sebagai keturunan yang ketiga, generasi ketiga itu harus aware, Kakak Leo harus aware. Oh berarti kalau faktor yang dimunculkan itu nanti dari kebiasaan-kebiasaan keluarganya itu, dari pola makan yang tadi ya, seneng manis semuanya gitu. Seneng manis tuh bukan cuma di rumah aja gitu ya. Tapi kita kebawa ke lingkungan juga, apalagi sekarang senangnya zaman ngopi-ngopi, senangnya zaman buba-buba gitu ya, yang gampang-gampang tadi gitu ya. Ya kita hindari seperti itu. Jadi jangan kita meng-on-kan. Kalau kita sudah punya riwayat keluarga, jangan di-on-kan oleh kita. Ya alhamdulillah mungkin Bu Sinta tahu ya riwayat kesehatan saya, khususnya pada saat saya pemeriksaan laboratorium, gula darah saya berapa gitu ya. Karena saya mematikan, meng-off-kan untuk gaya hidup yang tidak terpola dengan keluarga saya gitu. Betul. Ya Bu Sinta gitu. Berikut juga Kakak Leo penyakit-penyakit yang lain nih Kakak Leo, seperti penyakit hipertensi semuanya kayak gitu. Di keluarganya ada penyakit yang faktor keluarganya tuh ada penyakit ya hipertensi gitu. Atau penyakit-penyakit yang menjurus kepada penyakit-penyakit yang lebih serius ya. Ya kita jangan meng-on-kan. Jadi kita off-kan dengan pola hidup yang kita pilih. Gitu. Itu sih sebetulnya ya Bu Sinta ya. Betul. Tapi mau lebih keren lagi, mau lebih kita percaya diri lagi, ini dia, harus ketemu beliau. Karena perjalanan waktu usia kita dari mulai usia yang dikatakan usia remaja sampai dengan usia dewasa, sampai dengan kita usia yang parubaya, itu organ tubuh kita seberapa banyak yang kita pakai gitu ya, yang melewati banyak proses metabolisme yang kita tidak tahu apakah kebutuhan minum kita itu tercukupi ya Bu Sinta. Bukan cuma makan, karena minum itu adalah faktor yang paling krusial dalam kehidupan kita. 80% kita itu terdiri dari kebutuhan cairan. Nah itu sendiri akan mempengaruhi banyak faktor. Masih muda minumnya tadi, nggak usah mikir yang manis-manis. Nggak suka manis tapi minumnya jarang. Tidak sesuai dengan kebutuhan 2 liter per hari kita atau 8 gelas kita per hari minim gitu ya. Itu juga bisa akhirnya rusak gitu. Ya benar nggak Bu Sinta? Karena fungsinya ginjal itu salah satunya adalah memfilter. Jadi organ tubuh yang sangat-sangat pinter banget itu dia menyaring bagaimana filter daripada proses metabolisme kita yang kadangkala syukur-syukur sehat ya. Kadangkala kita berlebihan kakak gitu ya. Jadi berjalannya usia bukan karena kita penyakit, sehat pun kita harus sangat aware terhadap yang tadi pemeriksaan laboratorium kak. Untuk supaya kita percaya diri bahwa ternyata di usia memasuki, maafnya semuanya, udah kepala 3 gitu ya. Kakak di kepala 2, mau memasuki usia kepala 3, preparationnya dengan pemeriksaan laboratorium kak. Karena deteksi yang sangat dini itu ya kalau kita ngebaca fungsi tubuh kita itu dari nominal-nominal dalam parameter laboratorium ya Bu. Betul. Karena nggak ada bisa kak, bagaimana semuanya kakak mengukur gitu ya. Kalau sekarang kita bisa melihat uang di ATM kita sisa segini atau di dompet kita sisa segini ya saldonya Bu Sinta. Tapi fungsi dari organ tubuh kita itu nggak ada parameternya. Nggak ada parameter kecuali kita memeriksa. Kecuali kita pemeriksaan kesehatan gitu ya. Bener nggak Bu Sinta?
Misalnya dengan tensi ya, untuk memeriksakan tensi, untuk bagaimana kita tahu kita itu bagaimana tensi kita, bagaimana tubuh kita, jantung kita memacu dari pembuluh darah kita ya, yang menuju ke arah jantung. Nanti kita ada diastol, sistol, angka tertinggi, angka yang dapat dinilai terendahnya kita gitu. Nanti juga pengaruhnya banyak banget organ tubuh itu ya, Bu Sinta, benar nggak? Bukan cuma jantung loh di situ, Bu Sinta, benar nggak? Kalau seumpamanya kita gitu ya, tekanan darahnya tinggi, itu bukan karena wah nanti tensinya tinggi itu akan berpengaruh terhadap penyakit apa saja. Enggak juga ya Bu Sinta gitu. Mungkin kita organ tubuhnya fungsinya dengan laboratorium baik, tapi kita kurang tidur, lifestyle kita nih kurang tidur, misalnya, betul, stres yang berlebihan ya. Iya, atau bukan selalu tensi tinggi, tensi rendah itu tidak digolongkan oleh kelainan daripada yang tadi anemia, ya betul nggak Bu Sinta gitu? Karena anemia atau kekurangan darah dari hemoglobin itu beda lagi sama pengukuran dari tensi gitu, Sobat Nation ya. Kadang-kadang memang ada orang yang menyamaratakan antara anemia dan hipertensi. Jadi kurang darah, kadang orang bilangnya kurang darah itu tensinya rendah gitu. Padahal sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Iya. Jadi kadang-kadang saya darahnya tinggi gitu. Kadang orang mengartikannya itu karena hipertensi, padahal beda lagi gitu. Jadi antara hipertensi dengan kurang darah atau anemia itu memang kadang sering tertukar. Iya, itu dia ya. Kalau semuanya anemia itu kita akan bicara nanti lebih panjang lagi karena itu menyangkut daripada sel-sel darah merah kita. Lalu Bu Sinta, ini mitos ataupun fakta nih. Kadang kala orang bilang gini, ih marah-marah mulu, pasti hipertensi, ya kan gitu ya, bener gak? Memang tukang marah. Seringnya memang analogikanya gitu, yang suka marah-marah itu hipertensi gitu ya. Karena nggak selalu juga dong. Kadang-kadang orang pendiam juga memang kalau dia punya penyakit hipertensi ya hipertensi. Iya, makanya harus pemeriksaan laboratorium. Harus ya, wajib kata Bu Sinta. Adakah lagi pertanyaannya? Terima kasih yang bertanya lewat TikTok. Nanti dapat hadiah yang lewat TikTok ya. Iya. Oke. Dari Kak Rosinotros, kapan waktu terbaik untuk melakukan cek kolesterol atau gula darah? Kalau untuk pemeriksaan kolesterol dan gula darah itu sebaiknya di pagi hari. Sebaiknya pagi hari karena apa? Karena kan kita harus puasa dulu. Ya. Puasa kurang lebih antara 10 sampai 12 jam. Jadi kalau misalnya puasa kan sebaiknya setelah selesai makan malam. Jadi sepanjang malam kan kita tidur. Jadi kita puasa tidak terasa gitu. Tahu-tahu udah pagi, nah baru diperiksa darahnya gitu ya. Kemudian juga nilai normal yang dibuat untuk atau nilai rujukan yang dibuat untuk pemeriksaan laboratorium itu diambil dari rata-rata orang yang berpuasa gitu. Jadi tapi ada orang yang misalnya yang sewaktu gitu ya atau tidak berpuasa boleh diperiksa. Tapi itu kurang akurat ya. Kalau dibilang akurat kurang akurat karena tidak mencerminkan dari kondisi dari tubuh kita. Karena kan bisa aja antara saya dengan Dokter Tuti beda konsumsi makannya. Misalnya saya senangnya makanan yang berlemak atau karbohidrat tinggi. Dokter Tuti sama sekali enggak makan karbohidrat. Pasti beda hasil gula darahnya gitu. Kalau saya pasti agak lumayan tinggi gitu. Kalau Dokter Tuti pasti rendah gitu. Bisa kelihatan seperti itu. Makanya sebaiknya puasa gitu. Supaya benar-benar kondisi tubuh kita dalam kondisi yang optimal gitu. Kemudian juga metabolisme tubuh kita kan beristirahat dari mencerna makanan-makanan yang masuk ke dalam lambung kita gitu. Ya. Itu sangat mempengaruhi makanan itu sangat mempengaruhi pemeriksaan kolesterol dan trigliserida tadi glukosa. Iya. Tapi jadi harus puasa. Tapi Kakak Ros, baiknya sih sebetulnya kita konsisten ya. Maksudnya konsisten tuh gini. Kalau kita mau kita itu dapat hasil yang rapotnya bagus gitu kan. Memang harus dari awal itu kita strike gitu ya sama yang kita ingin, mana sih organ mana yang mau kita
care ya, maksudnya kita selamatkan lah ya gitu. Soalnya kita dengan perjalannya waktu, umur itu pasti akan bertambah gitu. Dan kalau kita umurnya bertambah, fungsi dari organ kita bekerja pun itu bertambah. Beda ya Bu Sinta, bener nggak? Fungsi daripada organ tubuh kita. Fungsinya berkurang. Iya, maksudnya bertambah bebannya, akhirnya mengurangi dari fungsi itu tersebut. Iya, fungsi semuanya organ ginjal, liver gitu ya, atau fungsi organ kita yang lain nih. Atau sama seperti kadang-kala tuh orang melihat itu, oh di usia sekian pasti sudah tidak cantik lagi kan. Betul. Itu organnya kulit kita gitu kan. Oh pada saat usia yang masih 17 tahun mungkin kita bisa minus tapi belum punya kebutuhan untuk kacamata plus gitu ya, karena kita udah dikurangi nikmatnya untuk membaca dengan jarak yang istilahnya kita udah sedemikian mungkin tuh kayak udah nggak jelas gitu, udah kabur. Itu juga sama. Jadi seluruh fungsi organ di tubuh kita itu pada saat kita bertambah usia gitu, memang harusnya gitu sejatinya emang kita care, kita aware, dan kita tadi memeriksakan. Kayak seumpamanya gini ya, mata anak saya kan minus ya Bu Sinta. Dari umur yang minus pertama kali udah dari SMP, setelah SMA udah beda lagi. Jangan lagi itu 1 tahun aja kacamata kita harus dikontrol loh, harus diperiksakan nih visus kita itu seperti apa ya, Bu Sinta gitu, minus kita atau plus kita. Setiap bertambahnya usia itu setiap kali kita punya beban yang harus kita care dan wear, yang khususnya kalau menyangkut organ-organ yang sangat dalam ini ya gitu. Itu harus pemeriksaan laboratorium, itu aja Kakak. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi dari Kak Pipit Hayati. Apakah dengan menghindari gula bisa mencegah diabetes? Menghindari gula, ya. Jadi kalau untuk konsumsi kita menghindari gula, bukan berarti kita bisa menghindari diabetes juga, enggak juga, karena sistem pencernaan tubuh kita juga ada makanan-makanan lain yang bisa menyebabkan diabetes gitu. Jadi enggak hanya cuma gula. Misalnya kita banyakkan konsumsi karbohidrat, tepung-tepungan. Nah, itu juga bisa menyebabkan diabetes gitu lama-lama. Karena apa? Berhubungan dengan pankreas ya. Berhubungan dengan pankreas, nanti ada gangguan misalnya insulinnya jadi resisten, jadi kena deh. Gitu diabetes. Jadi nggak selalu dengan menghindari gula kita jadi tidak terkena. Mungkin dari yang lain gitu makanya. Terima kasih ya Kak Pipit nih, hai Kak Pipit nih aktif banget, thank you katanya. Kasih. Ya Kak Pipit selalu, ya, betul. Selalu Saya terima kasih. Mendengar Kak Pipit Kak Pipit Hayati berkontribusi dalam live kami. Betul, terima kasih Kak Pipit. Kak Pipit bilang kemarin ketemu sama Dokter Tuti, kata Kak Pipit, Dok di sela waktu kecuali aku urgent banget, aku meeting ya yang udah nggak bisa di skip ataupun dalam hal yang lain, beliau tuh untuk ini ya gitu. Senang banget gitu, sangat support untuk acara kita. Thank you so much Kak Pipit, menjadikan kita juga bersemangat untuk apa ya Kak Pipit memberikan info-info tentang kesehatan, tentang kecantikan, semuanya. Semuanya, dan juga hadiah kan. Kak Pipit betul tadi jawaban Bu Sinta. Jadi dari medis pun gitu, kalau kita gitu ya, istilahnya kebiasaan kita tadi menyangkut kebiasaan ya, karena kalau saya terus terang gitu, kalau saya udah tahu faktor risiko di keluarga saya itu tadi gitu ya, ada faktor risiko untuk diabetes secara pohon keluarga, saya tidak meng-on-kan, saya off-kan kebiasaan untuk saya suka makanan-makanan yang manis gitu ya, itu menjadikan sebetulnya salah satu pemicu, bukan penyebab tunggal, salah satu pemicu. Tapi hal yang lainnya yang memang banyak ya Bu Sinta, bahkan yang kadangkala yang paling ditakutkan itu ya sebetulnya bukan cuma dari kita kebiasaan untuk makan atau minum yang manis aja, dari lifestyle pola hidup juga itu sangat mensupport banyak ya Bu Sinta ya. Kalau misalnya beban stres atau stres kita tinggi juga itu bisa menyebabkan glukosa tinggi naik. Jadi banyak faktor sebenarnya. Gitu. Cuman ya itu salah satunya ya tadi seperti kata Dokter Tuti, kita harus bisa meng-off-kan hal-hal yang memang bisa membuat kita lebih sehat lagi. Meng-off-kan berarti kita untuk lebih sehat lagi. Ada lagi? Ada lagi dari Nurul Nasarotun.
Artinya apakah dari diabetes bisa menyebabkan stroke? Nah, sangat bisa. Sangat-sangat Kakak, sangat bisa. Iya. Sangat bisa sekali karena tadi sebetulnya udah banyak ya dijelaskan oleh Bu Sinta ya gitu. Yang pastinya sih kita sudah tahu gitu beberapa faktor-faktor yang akan menjadikan gitu istilahnya problem yang lebih lanjut lagi ya diatasi dengan kita aware terhadap pemeriksaan fungsi seluruh organ tubuh kita dengan yang tadi parameter laboratorium itu seperti contohnya Bu Sinta tadi mau kita menghindari untuk sampai gitu ya maafnya kita terjadi penyakit jantung koroner berarti jantung koroner gitu ya itu kita kebiasaan makan kita ya sudah mulai kita atur gitu ya untuk makanan-makanan yang pemeriksaannya tadi ada trigliserid gitu ya ada HDL ada LDL ada maksudnya lemak jahat lemak baik di tubuh kita itu bisa nggak mengcover gitu karena fungsi si lemak baik ini kadangkala gitu lebih sedikit daripada masuknya lemak jahat ke tubuh kita sangat banyak lemak jahatnya karena makanan-makanan sekarang itu banyak sekali lemak jahatnya ya Bu Sinta ya terutama goreng-gorengan ya dok ya udah mah dia lemaknya lemak jenuh gitu terus digoreng dengan minyak yang berulang-ulang digunakan itu kan udah sangat teroksidasi gitu jadi merusak semua komponen dari bahan-bahan makanan tadi gitu jadi lebih ke menjadi radikal bebas gitu nah itu sangat-sangat tidak baik gitu untuk pembuluh darah kita. Dan kalau kita bicara mengenai tadi ya gitu, dari total kolesterol yang ada di tubuh kita, atau nanti kita akan pecah lagi menjadi kolesterol baik dan kolesterol yang jahat ya dari HDL dan LDL itu, sahabat Nation, itu tuh sudah dimiliki dari makhluk hidup. Artinya kalau kita di rumah nggak aware terhadap yang tadi ya kebiasaan-kebiasaan minyak ya yang berlebihan terus kita pakai lagi tuh minyaknya diolah lagi sementara kita punya anak kecil gitu ya itu juga itu akan merugikan kita jadi lebih baik ya itu dimulai dari hal yang sangat yang mungkin ya tidak terlihat ya Bu Sinta bener nggak kesadaran tidak kita disadari tidak disadari oleh kita ternyata kita mulai memberikan yang tadi penumpukan yang nanti suatu saat pada saat tubuh ini sudah overload gitu ya itu tubuh sudah tidak bisa mengcover dan akhirnya jadi penyakit gitu. Betul. Dimulai dari yang tadi kata Bu Sinta, dimulai dari rumah yang menjadikan suatu kebiasaan yang nantinya, apalagi anak sudah nanti setelah sekolah itu bisa memilih ya jajanan-jajanan atau lingkungan-lingkungan yang yang nggak bisa kita pilah gitu ya dari dalam rumah gitu itu pasti akan berdampak banyak buat kesehatannya jadi lebih baik kita mulai dari apapun yang kita mulai dari sekarang pada saat kita tahu gitu ya itu akan lebih baik jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati ada yang lain satu lagi Oke, sambil kita tunggu dari Kak Citra Mawar, dari Kak Andra nih, kru kita di sini yang selalu kita belum siap aja mereka udah preparation ya. Terima kasih ya Kakak dan nggak pernah dikasih hadiah loh. Ya, untuk sahabat Nation ya, selama bulan Mei ini kita ada promo cek diskon 40% untuk laboratorium. 40% Bu Sinta, saya mau dong. 40 beneran. Untuk apa aja? Untuk macam-macam dok. Jadi kita misalnya untuk kita pengen tahu nih kondisi hati kita ada kondisi hati kita ya, hati apakah sedang bahagia atau sedang sedih bukan liver ya bukan. hati ya perasaan ya itu apa aja tuh parameternya pemeriksaannya ada hematologi kemudian ada SGOT SGPT albumin ya sama urin kemudian ada untuk fungsi ginjal nah jadi fungsi liver masing-masing fungsi ginjal Kalau fungsi ginjal sama ada hematologi rutinnya, ada urin rutin, ada urium, ada kreatin dan asam urat. Itu juga 40? Ya, sama diskon 40%. Kemudian ada untuk kolesterol, untuk jantung, gitu. Ada kolesterol lengkap semua. Kemudian ada untuk yang ginjal hipertensi itu ada pemeriksaan EKG-nya, ya, elektrokardiogramnya. Termasuk misalnya keseluruhan hati, ginjal, semua ya. Semua ada kolesterol, ada hematologi, ada feses, ada urin. Nah, itu ada paketnya. Jadi diskonnya 40%. Jadi silakan teman-teman yang mau memanfaatkan promo kami, silakan datang di Laboratorium Klinik Clinician di Jalan Lemah Nendet nomor 10. Sampai akhir Mei ya.
Gitu. Tuh Bu Sinta udah ngasih lagi informasi untuk kita itu di bulan Mei. Iya. Memang mau tidak mau banyak sekali momen-momen spesial ya Bu Sinta. Tapi sebelum momen spesial nanti kita siapa yang kiranya di dalam minggu ini nih, hari Selasa ini, bagaimana Lination berbaginya, karena setiap minggu Bu Sinta gitu. Bu Sinta, boleh nggak saya menanyakan lagi, apakah hasil pemeriksaan laboratorium itu selalu tepat? Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan tepat, Dok. Sebenarnya pemeriksaan laboratorium tuh mendekati. Karena kalau akurat 100% itu secara teori hampir jarang gitu ya. Oke. Tapi kita punya satu cara atau ada caranya untuk mengendalikan supaya atau mengetahui bahwa hasil yang kita keluarkan itu betul. Jadi mendekati nilai normalnya. Jadi Memperkecil kesalahan ya, maksudnya kesalahan nilai ya, bukan jadi kesalahan kerja. bukan kesalahan kerja. Jadi misalnya kita melakukan ada quality control. Quality control, Jadi QC-nya setiap ya. QC-nya. Jadi setiap kita memeriksa sampel pasien, kita ada kontrol, ada standarnya. Jadi kita tahu bahwa pengerjaan kita benar atau salah itu dari kontrolnya. Kontrol yang memang sudah diketahui nilainya. Misalnya pemeriksaan glukosa ya, misalnya. Kontrolnya kita kerjakan misalnya range-nya, kontrol juga ada range-nya. Jadi antara misalnya 80 sampai 100 misalnya. Jadi actual value-nya itu di 90 gitu. Nah, kita boleh mengerjakan pemeriksaan sampel pasien kalau kita sudah mengerjakan kontrol di dalam range-nya tadi. Jadi kalau misalnya range hasil dari kontrol tadi di luar range tadi, nah itu kita nggak boleh ngerjain sampel pasien. Gitu. Jadi kita benar-benar menjaga jangan sampai hasil yang keluar itu salah. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita hasilnya salah, tentu saja itu membuat dokter tidak bisa memberikan terapi obat dengan benar, dengan benar. Aduh, beneran seru banget ya. Seru banget kalau udah berbagi hadiah, berbagi kasih, itu adalah momen yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat indah di saat yang Dan kita ini terakhir. membahagiakan. Iya, ya. betul, Kalau membahagiakan. kita berbagi itu senang. Betul. Jadi melihat orang bahagia, kita bahagia. Iya. Dan bahagianya sih sebetulnya yang di TikTok juga, yang collab ini juga ada yang pokoknya bermanfaat ya. Iya, betul. Jadi kadang-kala live TikTok kan mungkin nggak selama 1 jam nih ya, tapi ini bisa 1 jam. Alhamdulillah, selamat bergabung nih untuk nextnya teman-teman semuanya. Dan juga kita sering banget kalau yang mau kepo-kepoin tuh, bahwa sering banget Dokter David juga live, Dokter Tuti live, dokter-dokter yang ada di sini juga live loh Bu ya. Ya, live. Bukan karena kita bikin konten-konten, enggak, live. Jadi bisa langsung interaktif, langsung bertanya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari saya Bu Sinta. Seberapa peran ini ya, laboratorium, artinya peran Bu Sinta pengen bisa masyarakat aware kepada pemeriksaan kesehatan. Bagaimana perannya? Kalau secara pribadi saya sangat sekali ingin semua orang dari semua masyarakat kita itu tahu betapa pentingnya pemeriksaan laboratorium. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita hidup lebih sehat, bisa menjaga istilahnya bukan kelangsungan hidup kita ya, juga bisa menjaga keluarga kita, termasuk anak-anak kita, cucu kita ya. Kalau kitanya sehat gitu ya, kalau kitanya sehat tentunya tidak merepotkan yang lainnya, keluarga yang lainnya. Jadi berharapnya semua orang bisa aware terhadap kesehatan dari masing-masing kita sendiri gitu. Iya. Khususnya aware akan fungsi peran serta laboratorium dalam kehidupan kita. Iya, jadi kehidupan kita juga kan berkesinambungan ya Bu Sinta gitu. Kita ingin siapapun, kita berdoa ya Allah panjangkanlah usia gitu ya. Semoga usia kita tuh yang barokah. Nah, menuju cita-cita kita itu, keinginan kita itu harus diimbangi dengan yang kita tadi, sahabat Lination. Kita alhamdulillah punya tubuh yang sehat gitu ya, dan juga pastinya
kita yang tadi menghindari kepada penyakit-penyakit yang nantinya di usia-usia tertentu itu sudah mengancam kehidupan kita ya Bu Sinta kalau kita nggak aware ya. Kemudian juga ada satu dok ya, kadang orang itu lebih mengutamakan barang yang kita miliki. Misalnya kita punya kendaraan, motor, mobil, kita rutin servis, ganti oli, turun mesin dan sebagainya. Tapi kadang orang tidak aware terhadap diri sendiri, tubuh sendiri, sehingga tidak memeriksakan diri untuk medical check up gitu. Padahal itu sangat penting gitu ya. Kita punya mobil mewah, rumah mewah, kalau tubuh kita tidak kondisinya tidak sehat, ya kita tidak bisa menikmati itu semua. Gitu. Dan itu Jadi, jangan dilupakan kali ya Bu Sinta ya. Iya. Jadi jangan pelit-pelit untuk mengeluarkan biaya pemeriksaan atau medical check up terhadap tubuh kita sendiri, karena berarti kita menjaga atau kita sedang berinvestasi terhadap kehidupan kita selanjutnya, termasuk terhadap keluarga kita gitu. Iya. Baik. Tergugah banget ya Bu Sinta sebetulnya gitu, tapi kadangkala banyak sekali alasan-alasan yang mau tidak mau gitu harus kita singkirkan ya sahabat Nation. Jangan beralasan bahwa itu kita tunda. Yang pastinya kita lebih cepat itu lebih baik. Iya, untuk kita menjaga yang tadi kata Bu Sinta, selain investasi adalah kualitas hidup kita lebih baik lagi. Baik, ini adalah akhir acara kita hari ini di Tanya Dokter Nation, dan tentunya dari Bu Sinta pasti selamat siang, selamat terima kasih sudah bergabung dengan kami di acara Tanya Nation. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, sahabat Nation, happy, healthy, beauty.